Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Jiska dengan nomor induk mahasiswa 2008613 dari Pendidikan Biologi A. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Korelasi Stimulus Otak Balita dengan Penyerapan Kosakata dan Bahasa yang diucapkan oleh orang tua. Rumsel pada tahun 2006 menyatakan bahwa stimulus merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dengan optimal. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus. Stimulasi ini dapat dilakukan oleh para orang tua. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Widiartoro dan Prawesti pada tahun 2018 di PAUD Melati 2 Tulogosuryo, Kota Malang, terpilih 10 orang tua dari 10 anak yang berhasil diwawancarai. 7 orang tua atau 70% menyatakan bahwa mereka memberikan stimulasi rutin kepada sang anak, dan hasilnya sang anak dapat melakukan penyebutan dan menunjukkan bagian-bagian tubuh. 2 orang tua atau 20% menyatakan mereka masih kurang dalam memberikan stimulasi. Namun sang anak tetap bisa melakukan penyebutan dan menunjukkan perasaan sederhana seperti lapar dan haus. Namun terdapat 1 orang tua atau 10% menyatakan bahwa mereka tidak memberikan stimulasi dan hasilnya sang anak tidak dapat melakukan penyebutan dan tidak dapat mengungkapkan perasaan sederhana seperti lapar dan haus. Menurut Yuniarti pada tahun 2015, anak yang mendapatkan stimulasi terarah lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Menurut Yektiningsih pada tahun 2015 juga menyatakan bahwa pemberian stimulasi ini harus dilakukan dengan prinsip yang wajar, tanpa paksaan. Ketika sang anak tidak bisa melakukannya, kita tidak memarahinya. Dan ketika sang anak berhasil melakukannya, kita memujinya. Berdasarkan kondisi stimulus otak balita dalam penyerapan kosakata dan bahasa yang diucapkan oleh orang tua, sejalan dengan teori-teori di atas, di mana masih ada beberapa balita yang masih belum mampu dalam mengungkapkan perasaan sederhananya melalui kata-kata atau kosakata yang sederhana. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pemberian stimulasi yang dilakukan oleh orang tua. Salah satunya adalah peran pola asuh dalam kemampuan berbahasa anak usia 4-5 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pola asuh dalam kemampuan berbahasa anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya ada Language Acquisition for Early Childhood. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun dan tuturan bahasa anak usia 3 tahun. Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui korelasi antara stimulus otak balita dengan kemampuan penyerapan dan berbahasanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi stimulus otak balita dengan penyerapan kosakata dan bahasa yang diucapkan oleh orang tua, pemerolehan bahasa pertama balita, dan dampak yang dihasilkan dari pemerolehan bahasa pertama balita untuk tumbuh kembang balita selanjutnya. Penelitian ini penting dilakukan, sebab penelitian ini dapat membantu para orang tua mengetahui seberapa pentingnya pemberian stimulasi rutin bahkan sejak dini. Menurut Sujatmiko menegaskan bahwa rangsangan atau stimulasi sangat menentukan perkembangan kualitas sel-sel otak manusia, bahkan sejak dalam kandungan. Stimulasi atau rangsangan berperan dalam perkembangan anak. Perkembangan bahasa anak merupakan kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara sopan. Ada 2 proses dalam pemerolehan bahasa pertama anak, yaitu proses kompetisi. Adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Ada juga proses performasi atau berkaitan dengan kemampuan memahami dan menerbitkan kalimat baru.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode correlational research. Penelitian korelasi atau correlational research adalah suatu penelitian yang melibatkan tindak pengumpulan data guna mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Dalam rancangan korelasional, data akan dianalisis menggunakan korelasi statistik yang nantinya dinyatakan dalam bentuk angka antara negatif 1 dan positif 1. Negatif dan positif menunjukkan perbedaan arah. Penelitian ini dilakukan pada orang tua dan anaknya yang berusia sekitar 4-6 tahun di RW 1, 2, dan 3 Kampung Ranca Bali, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan juga anak-anak SD kelas 1 di Miyah Takmilia Darul Falah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan survei langsung. Penelitian ini dilatar belakangi karena untuk mengetahui peran orang tua dalam memberikan stimulus rutin kepada anak balitanya. Dan metode yang paling cocok dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian korelasional, dan instrumen yang paling cocok adalah dengan menggunakan wawancara dan survei secara langsung guna mendapatkan data yang lebih akurat. Subbab pembahasan yang pertama adalah korelasi stimulus otak balita dengan penyerapan kosakata dan bahasa yang diucapkan oleh orang tua. Pada tabel pertama terdapat data umur setiap balita yang tinggal di RW 1, 2, 3, Kampung Ranca Bali, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, dengan intensitas pemberian stimulasi yang dilakukan oleh para orang tua per minggunya. Jika dirata-ratakan, para orang tua memberikan stimulasi kepada balitanya per minggunya lebih dari 24 jam. Dan setelah dilakukan uji korelasi, ditemukan nilai R positif sebesar 0,03 dengan nilai keeratan hubungan sebesar 30%, di mana nilai ini termasuk ke dalam kategori hubungan korelasi moderat atau sedang. Terdapat 8 balita yang mendapatkan stimulasi setiap harinya, dan hasilnya sang balita dapat berkomunikasi dengan baik, bahkan cenderung tidak malu untuk akrab dengan orang yang baru. Mereka pun dapat menggambarkan suasana hati sederhana mereka seperti lapar dan minum, juga sedih dan kesal. Lalu terdapat 7 balita yang mendapatkan stimulasi 5 hari per minggunya. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik, bahkan berhitung dengan baik 1-10. Lalu terdapat 1 balita yang mendapatkan stimulasi 4 hari per minggunya. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik, hanya saja mereka masih pemalu. Lalu terdapat 3 orang balita yang mendapatkan stimulasi 3 hari per minggunya. Mereka cenderung lebih tertutup dan cenderung lebih kurang responsif terhadap pertanyaan yang diajukan. Lalu terdapat 1 balita yang mendapatkan 2 hari stimulasi per minggunya. Mereka bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan menyerap informasi seperti kata-kata kasar atau umpatan-umpatan kasar yang seharusnya tidak mereka serap pada umur mereka. Menurut Wang and V, aspek perkembangan yang dapat dinilai dalam pemantauan perkembangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perkembangan personal sosial, motorik halus, dan kasar, serta bahasa. Perkembangan-perkembangan ini saling berhubungan satu sama lain. Apabila ada gangguan perkembangan, maka dapat mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Fenomena dan teori di atas menegaskan ulang bahwa stimulus dengan umur anak berhubungan korelasi moderat atau sedang. Namun meskipun begitu, hal ini sangatlah penting karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak selanjutnya. Anak memerlukan bimbingan dari orang tua untuk mengetahui mana informasi yang harus dirinya serap dan mana informasi yang seharusnya tidak dirinya serap. Subbab pembahasan yang kedua adalah pemerolehan bahasa pertama balita. Dari data yang diperoleh, terdapat 3 balita yang menggunakan bahasa Indonesia. Setelah diwawancarai, ternyata para orang tua memang memberikan stimulus berupa bahasa Indonesia kepada sang anak. Dan lingkungan sekitar sang anak pun menggunakan bahasa yang sama, sehingga sang anak lebih nyaman berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu terdapat 5 balita yang menggunakan bahasa campuran, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Setelah diwawancarai, ternyata para orang tua pada awalnya memberikan stimulasi berupa bahasa Indonesia. Namun karena lingkungan sang anak menggunakan bahasa Sunda sebagai komunikasinya, akhirnya sang anak pun menyerap beberapa kosakata bahasa Sunda dan menggabungkannya ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Lalu terdapat 12 balita yang menggunakan bahasa Sunda. Setelah diwawancarai, ternyata memang para orang tua memberikan stimulasi berupa bahasa Sunda. Dan lingkungan sang anak pun menggunakan bahasa yang sama sebagai komunikasi, yakni bahasa Sunda. Menurut Etrianti tahun 2018, perkembangan bahasa anak yang optimal tidak terlepas dari cara para orang tua memberikan stimulus kepada anaknya. Teori tersebut sangatlah berbenturan dengan fenomena di lapangan, karena pada faktanya, para anak menyerap stimulus yang diucapkan oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Perkembangan bahasa anak ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berupa kognitif anak, di mana sang anak dapat memilih apakah mereka ingin menyerap informasi yang berada di lingkungan sekitarnya ataupun tidak. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sang anak tersebut. Perkembangan bahasa ini terlihat sangatlah tidak terlalu mempengaruhi. Namun, pada faktanya, perkembangan bahasa pertama anak ini sangat berpengaruh untuk kemampuan berkomunikasi sang anak dalam berbahasa ke depannya. Subbab pembahasan yang terakhir adalah kemampuan berbahasa setelah mendapatkan stimulasi dan pemerolehan bahasa pertama. Saya mewawancarai 20 orang siswa kelas 1 di Diniyah Takmiliyah Darul Falah. Ditemukan data bahwa 10 orang siswa menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Mereka mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa ini karena sering mendengarnya dari lingkungan sekitar dan juga dalam proses pembelajaran. Lalu terdapat 7 orang siswa yang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka mengaku lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, meskipun mereka mengetahui beberapa kosakata dan beberapa maksud dari kalimat bahasa Sunda. Lalu terdapat 3 orang siswa yang menggunakan bahasa Sunda. Mereka menggunakan bahasa Sunda ini karena terbiasa dari sejak kecil menggunakan bahasa Sunda. Dan mereka mengaku bahwa kesulitan dalam proses pembelajaran yang rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini ditemukan fakta bahwa perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda pada anak ditentukan oleh pemberian stimulus orang tua dan juga ditentukan oleh pemerolehan bahasa pertama balita mereka. Ketiga hal ini tidak dapat saling dipisahkan karena saling berhubungan. Dan dalam hal ini diketahui pula bahwa pemberian stimulus dan pemerolehan bahasa pertama sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak selanjutnya, di mana pada dasarnya bahasa merupakan kunci dari sebuah komunikasi. Stimulasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak balita mereka sangatlah penting, karena stimulus otak balita dengan penyerapan kosakata dan bahasa yang diucapkan oleh orang tua saling berkorelasi. Kemampuan atau perkembangan bahasa balita atau anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pemerolehan bahasa pertama pada waktu balita, bahasa yang diucapkan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya, serta faktor internal atau kognitif anak itu sendiri. Untuk meningkatkan kognitif anak dalam penyerapan kosakata dan bahasa yang diucapkan oleh orang tua, diperlukan pemberian stimulasi rutin yang dilakukan oleh para orang tua, karena akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.